janjiku segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, semua milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus, 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 oh Yesus, Yesus, oh Yesus, glory, haleluya. Glory, glory to the Lord Jesus, to the King, our Jesus. I love you, Lord Jesus, Lord Jesus. Ya lama ya naya lama sada ya lama naya ya lama lama ya la 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 ira 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 rama 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 ilama yen awakmu lara bunga, yen awakmu waras bunga, yen ana susah bunga, yen ana seneng bunga, yen awakmu lara bunga, yen
Kami mengasihimu, kami melayanimu, kami berbakti. Engkau berbakti kepada kami. Oleh sebab itu kami datang pada pagi hari ini, kami akan memuji dan menyembah. Kami ingin memuliakan dengan pujian dan penyembahan. Kami ingin menghormati Engkau dengan pujian dan penyembahan. Kami ingin melayani Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kami ingin dilayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau selalu hadir bersama kami di setiap ibadah kami di PT Kasih Karunia di Amburawang Darat ini Tuhan. Kau yang memulai, Kau yang mengawali, dan Kau yang akan mengerjakan, dan Engkau yang akan melakukan semuanya ini. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan dan pelayanan-Mu di tempat ini. Dan Engkau memakai kami semua dengan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang ajaib, kekuatan yang luar biasa. Dan Engkau menyatakan segala kuasa, keajaiban dan berkat-berkat mujizat-Mu di tempat ini. Kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami tidak dapat melakukan selain Engkau sendiri. Oleh sebab itu Engkau akan menarik jiwa-jiwa. Engkau akan memenangkan jiwa-jiwa dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu dahsyat, penyertaan-Mu ajaib, penyertaan-Mu luar biasa. Dan oleh sebab itu Kau memberkati kami pelayan-pelayan, baik itu pelayan musik sebagai musisi, Tuhan berkati, Tuhan pakai. Sebagai leader pemimpin pujian Kau Tuhan pakai. Dan singer yang senantiasa masih belajar Tuhan pakai. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Salam. Ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan berkat semua dong dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sebentar akan puji menyembah-Mu, supaya memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Yesus kau Tuhan, Raja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Hanya Kau layak terima Allah dan pengampunan, Allah dan hormat kami. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kembali. Pada siang hari ini kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kau terus hadir bersama kami dalam pujian dan penyembahan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kelimpahan dalam jasmani rohani kami, semua terpenuhi. Dan pagi hari ini kami kembali ingin diisi kebenaran, ingin diisi oleh sabda-Mu, ingin diteguhkan dan ingin dikuatkan kembali, sehingga kami terus mampu untuk bertahan hidup bersama-sama Tuhan di dalam dunia ini hingga sampai di surga. Dengan demikian kami menyambut firman-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami sambut dalam nama haleluya, amin. Salam. Ya, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya, pada siang hari ini kembali kita untuk mengadakan perjamuan kudus yang kita nantikan setiap saat dan setiap waktu atau setiap bulan. Ya, perjamuan kudus ini adalah suatu peringatan penting bagi orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen ini harus memperingati hari kemerdekaan. Kalau saat ini sedang memperingati menjelang hari kemerdekaan yaitu Indonesia, kita sebagai umat yang percaya, orang-orang Kristen juga telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Amin. Dan saat ini adalah saat untuk mengingat atau memperingati perjamuan kudus, yaitu lewat pembebasan kita dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib ini. Kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan. Kita tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Ya, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat menghambat apabila kita harus masuk surga, apabila kita harus bebas dari hukuman kekal, yaitu oleh karena mati Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan untuk kita semua orang yang percaya, kita telah bebas dari hukuman kekal, kita bebas dari hukuman maut, dan kita sudah merdeka. Nah, inilah kebenarannya. Mari kita angkat firman Tuhan ini yang kami berikan judul yaitu kematian dan kebangkitan. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah suatu momen yang esensial, yang sangat penting bagi kita. Ayo kita lihat, kita baca yang terdapat dalam yaitu Roma, suratan Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Di sini kita baca 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Nah, ini adalah satu pertanyaan. Pertanyaan yang sangat merepotkan jawabannya. Kita kan sudah dibebaskan dari segala dosa. Kita kan sudah dibebaskan. Oleh karena itu kita tidak lagi ada yaitu dosa yang mengikat. Di dalam kehidupan kita tidak ada dosa yang membawa kita ke dalam neraka, karena kita sudah bebas dari semuanya itu. Yang menjadi pertanyaannya yaitu di sini, apakah kita masih berbuat dosa? Apakah kita boleh berbuat dosa? Ya, ini. Ya, tentu saja. Karena kita sudah mati di dalam Kristus. Karena dengan kematian kita di dalam Kristus, kita otomatis sama dengan kematian di dalam dosa. Jadi kita mati oleh karena dosa. Ya,
Kita sudah mati oleh karena kita hidup di dalam dosa. Nah, setelah kita mati di dalam dosa, apakah kita masih bisa berbuat dosa? Ya tidak bisa. Tidak bisa berbuat dosa. Ya karena apa? Kita sudah mati di dalam dosa. Itu secara otomatis ya tidak bisa berbuat dosa. Karena kita sudah tahu bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa berbuat dosa. Ini pengertiannya. Jadi orang yang telah meninggal ini sudah tidak bisa nyolong, sudah tidak bisa merampok, sudah tidak bisa perbuatan zina dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu menjadi pertanyaan, apakah kita masih bisa bertekun di dalam dosa? Ini bertekun, ya pertanyaannya. Bertekun itu kan rajin berbuat dosa. Nah, rajin berbuat dosa itu otomatis selalu ingin berbuat dosa, benar gak? Nah ini bedanya. Orang yang sudah mati di dalam dosa ini tidak bisa bertekun di dalam dosa, tetapi masih bisa berbuat dosa. Ya, tetapi dosa itu tidak mengikat. Artinya seperti itu. Dosa itu tidak menekan di dalam hidup kita, tidak mengikat di dalam hidup kita, sehingga kita ya harus tetap hidup di dalam Yesus, harus tetap hidup bersama Kristus. Karena dosa itu tidak bisa mengikat dan dosa itu tidak bisa menekan di dalam hidup kita. Ya, ini yang menjadi jawabannya. Ya, supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Ya di sini. Ya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tidak. Jawabannya tidak bisa. Karena ketekunan di dalam dosa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang belum dipanggil, yang belum dipilih, yang belum ditetapkan untuk diselamatkan. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang sudah dipanggil di dalam Yesus Kristus, ya masih bisa berbuat dosa tetapi tidak tekun di dalam dosa. Dosa itu sudah tidak berkuasa dikatakan. Dosa tidak bisa menguasai di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam Kristus, mati di dalam Kristus. Itu jawaban. Ya. Kemudian di sini ayat yang berikutnya. Ya, bagian yang berikutnya, dibaptis dalam Kristus. Roma ayat 6. Roma pasal 6 ayat 3 di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ini jelas. Jadi kita yang sudah dibaptis atau yang sudah percaya, pengertiannya. Dibaptis itu artinya percaya. Ya kalau tidak percaya itu berarti belum dibaptis. Ya. Jadi yang jadi persoalan dibaptis itu kan masalah ditenggelamkan atau dipercik atau pakai bendera. Tetapi yang jadi permasalahan di sini adalah kepercayaan. Ya, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu sudah dibaptis otomatis. Ya. Dan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus otomatis tidak mengerti baptisan atau tidak dibaptis atau belum dibaptis. Nah, dengan demikian kalau ada perdebatan argumentasi, yang bagus itu memang harus ditenggelamkan. Yang bagus itu ya harus dipercik, harus disidi. Yang bagus itu harus gini dan gitu dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi permasalahan. Bukan menjadi persoalan bagi orang-orang Kristen. Karena arti daripada baptiso itu ditenggelamkan, dibenam, dikubur. Ya, di dalam air itu bukan berarti kita harus dikubur di dalam air, tetapi kita harus percaya dan kita sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah baptisan. Nah, jadi ada orang yang bertanya, Pak, kalau anak saya di sini mati sebelum dibaptis bagaimana? Selamat atau tidak? Selamat. Ya karena apa? Anaknya orang percaya, dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Maksudnya dibaptis itu di dalam air. Ya itu yang dimaksud. Gereja kan membaptis di dalam air. Ada baptisan sidi, ada pakai bendera. Nah kalau belum dilakukan seperti itu, kalau sudah mati, ya sebelum dibaptis dengan itu, apakah itu selamat atau tidak? Cok, sana sini, Ben. Nanti aku bingung, Ben. Ayo. Tenang, duduk, lihat, dengar, ya. Jadi di sini, kalau kita di sini, ya sudah dibaptis
Ya, dengan air atau tidak, bukan dengan air, ya itu tidak masalah. Ya, yang penting kita memang sudah menjadi umat Kristen dan sudah menjadi percaya, pasti selamat, pasti masuk surga. Amin. Nah, itu adalah kebenarannya. Nah, yang menjadi berikutnya yaitu bahwa kita tadi sudah dibaptis bersama Kristus, ya otomatis kita sudah selamat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Amin. Jadi kita sudah dikubur oleh baptisan Yesus Kristus yang telah mati. Kalau Yesus Kristus tidak mati, kita belum dibaptis. Tetapi oleh karena Yesus Kristus telah mati, maka kita sudah dibaptis dan kita sudah dikubur bersama Dia. Nah, ini pengertiannya. Ya, jangan mainan. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Kita hidup di dalam hidup yang baru, itu artinya orang-orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen ini sudah mempunyai kehidupan, bukan hidup seperti dulu sebelum kenal Tuhan. Maksudnya itu sudah diperbarui oleh karena kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah orang-orang Kristen, itu adalah pengertiannya. Nah, yang ketiga yaitu di sini tubuh yang lama otomatis telah disalibkan. Jadi yang ketiga ini bahwa tubuh yang lama itu memang sudah disalibkan, sudah dikuburkan, sudah ditenggelamkan. Ya, karena itu di sini kita memperoleh atau menjadi yaitu tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini adalah tubuh yang sudah melalui penguburan, penenggelaman, yang sudah melalui yaitu salib Kristus, yang sudah melalui yaitu kematian Kristus. Sehingga dengan kehidupan Kristus dan kebangkitannya, maka kita peroleh yaitu tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini ya seperti ini, ya. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang Kristen, ya orang-orang percaya, orang Kristen itu semuanya mempunyai tubuh yang baru. Tubuhnya bukan yang lama. Ya, tubuh yang lama jelek, tetapi tubuh yang baru kelihatan tampan, cantik-cantik, gagah di sini ya, perkasa dan lain sebagainya. Itu adalah tubuh yang baru di dalam Yesus Kristus, sehingga semua orang Kristen perkasa, bagus, tampan, cantik dan elok rupanya. Itu adalah orang-orang Kristen. Amin. Ya, berikutnya di sini dikatakan ayat bagian yang keempat. Ya, di sini mengatakan hidup bersama dengan Kristus. Ya, Roma pasal 6 ayat 8 sampai 9. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Jadi orang-orang Kristen tidak ada alasan di sini tidak selamat. Orang-orang Kristen tidak ada alasan tidak bisa masuk surga, karena kita sudah mati bersama Kristus, tenggelam bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan hidup bangkit bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Nah, itulah kebenarannya. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kebenaran yang esensi, yaitu bahwa orang Kristen telah mati, dikubur, ditenggelamkan, dan disalibkan, serta mati dan bangkit, dan kemudian hidup selama-lamanya. Amin. Ya, ini bagian yang berikutnya, yang terakhir. Ya, di sini hidup kekal dan kematian kekal. Pengertiannya apa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus telah menempati yaitu posisi kematian yang kekal. Dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus telah menempati yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah surga, dan kehidupan kematian yang kekal adalah neraka. Tidak ada orang Kristen yang masuk neraka. Amin. Semua orang Kristen masuk surga. Ia pasti masuk surga, hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perjamuan kudus. Saat indah ku berharap
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan. Pada malam perjamuan itu Yesus bersama murid-muridnya mengambil roti. Ia berkata, inilah roti lambang daripada tubuh yang akan dipecah, dibagi-bagikan. Kita semua yang makan roti ini, dia akan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Kita percaya ini adalah lambang, roti ini adalah daging Kristus yang kita makan, maka kita beroleh hidup bersama-sama. Kita makan. Haleluya. Lalu Yesus mengambil cawan malam ini. Pada saat itu ia mengambil cawan dan berkata, ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang telah tercurah di kayu salib. Dan siapa yang minum anggur ini mengingat kematianku di kayu salib. Dan siapa yang minum darah Kristus, ia akan beroleh hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita bersyukur dan memuji dan menyembah Dia dengan pujian. Salib menjulang nyata, menjulang nyata atas bukit kanan, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, mengangkat hati aku dan restu. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, tercurah darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat hatiku bernyala-nyala, mengangkat hati agung dan restu. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, tercurah darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terurang darah suci
sapaan. Kemarin dia bahas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan terlebih lagi Tuhan dengan firman Tuhan yang telah sampaikan keberkat yang kami telah menyampaikan firman. Juga kami berdoa Tuhan bagi setiap pekerjaan dan pelayanan-Mu, khususnya di tempat ini Tuhan, yang memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan-Mu, apa yang dibutuhkan dalam pelayanan tempat ini. Kami percaya Tuhan yang menyediakan yang terbaik untuk kemudian bagi nama Tuhan di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami serahkan negeri ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami dengan keamanan, dengan kedamaian terlebih lagi Tuhan, dengan keselamatan-Mu Tuhan buat bangsa kami, bila mereka yang belum percaya oleh karena kasih-Mu mereka diselamatkannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit apapun yang tidak bisa ini. Kami percaya Tuhan mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah diberkati di dalam nama Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami di tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Setiap pekerjaan kami dan usaha kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan yang menyertai dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan diberkati di dalam nama Tuhan. Juga tibanya kami akan memberikan persembahan ini, dalam persembahan ini jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Sha-la-la-la-la, sha
saja pengumuman. Kita akan mendengarkan pengumuman salah formasi. minggu depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri dan saudara Yenta. Dan kita akan untuk mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua